Angka kemenangan 3 kali di laga uji coba, kualitas Bima Sakti dipertanyakan. Rombak lagi skuad timnas U17. Frank Wormuth ingin timnas Indonesia U17 bawa skuad minimalis ke Jerman. Apa alasannya? Timnas Indonesia U17 kembali gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba melawan Bali United Youth dalam ajang latih tanding pada Senin 7 Agustus. Malam itu pertandingan berakhir 3-3. Hasil ini membuat rapor Bima Sakti pun menjadi buruk. Dalam 3 laga uji coba, Timnas Indonesia U17 hanya mampu meraih 1 hasil seri dan 2 kekalahan. Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat ajang Piala Dunia tinggal beberapa bulan lagi. Sebelumnya Timnas Indonesia U17 telah 2 kali menelan kekalahan saat uji coba melawan Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U18. Skuad Garuda Asia takluk 3 gol tanpa balas dari Barcelona Juvenil A pada 2 Agustus 2023 lalu. Kemudian Arkan Kakak dan kawan-kawan kembali menelan kekalahan dramatis dari Kashima Antlers U18 dengan skor 2-3 pada 5 Agustus 2023. Hasil ini membuat para warganet menjadi geram. Mereka mempertanyakan kualitas dari pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti yang dinilai tidak mampu menangani tim. Kami jujur kecewa ya, 2 uji coba kalah dan pemain itu saja sangat monoton banget. Seharusnya rotasi pemain nambah jam terbang. Saya bingung sama formasi Coach Bima ini bisa jadi pelatih nggak? Kalau Anda nggak bisa, mending mundur. Kata salah satu akun yang bernama @dilan bla bla. Masih nggak mau rotasi nih, nggak belajar dari dibantai Malaysia ya, emang grup penjas ini ya, kata akun lainnya. Atau akun lainnya mengatakan dari zaman asistennya Mila sampai sekarang prosesnya nggak berprogres. Suruh buktikan dulu aja di klub, masih ada Pak Kumis Indra Syafri ataupun Fahri Husaini yang sudah terbukti lebih berkualitas dari Bang Bima ini, komen lainnya. Konsultan Timnas Indonesia U17 Frank Wormuth menghimbau agar skuad Garuda Asia yang dibawa ke Jerman untuk mengikuti pemusatan latihan alias training camp atau TC sebaiknya lebih sedikit dari yang direncanakan Bima Sakti. Kenapa? Frank Wormuth telah memantau perkembangan Timnas Indonesia U17 sejak laga uji coba kontra Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U18 di Bali. Terlepas dari hasil yang diraih, sebanyak 34 pemain yang tersisa di skuad Timnas Indonesia U17 saat ini akan kembali menjalani seleksi. Mereka bakal digabungkan dengan 42 pemain hasil seleksi PSSI di 12 kota, di antaranya adalah Bandung, Palembang, Gianyar, Jakarta, Tangerang, Samarinda, Solo, Banjarmasin, Medan, Surabaya, Manado, dan Makassar. Seluruh pemain ini akan dikumpulkan dalam pemusatan latihan di Jakarta pada 15 sampai 17 Agustus 2023. Nantinya PSSI akan mengerucutkan jumlah pemain ini menjadi 30 orang untuk dibawa mengikuti TC di Jerman pada September sampai Oktober mendatang. Namun Frank Wormuth nyatanya ingin skuad yang dibawa ke Jerman lebih minimalis. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Jadi sekarang kan sudah selesai mereka, kita akan seleksi lagi, mengecilkan skuad lagi. Kata Zainuddin Amali yang dikutip dari Antara pada Selasa 8 Agustus 2023. Menurut Amali, Frank Wormuth ingin skuad yang dibawa ke Jerman lebih sedikit dari rencana PSSI agar pemain yang mengikuti TC benar-benar memiliki kualitas. Ya bahkan kalau bisa, tadi diskusi dengan Frank Wormuth, untuk kemungkinan bisa diturunkan lagi. Jadi kalau kami mau membawa yang benar-benar yang sudah kualitas sesuai dengan standar, tapi sementara ini masih harus seleksi dulu, terutama mereka yang didapatkan dari 12 kota, ujar Amali. Nah, PSSI pun langsung pasang badan setelah banyak yang meragukan kualitas Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U17. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali meminta netizen tak memberikan penilaian secara cepat. Banyak komentar pedas yang dialamatkan kepada legenda sepak bola Indonesia itu. Warganet pun kurang puas dengan hasil uji coba Garuda Muda saat digilas oleh Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers hingga meragukan kapasitasnya dalam menangani timnas U17 di Piala Dunia. Tolong jangan dinilai langsung sekarang ya, kata Amali kepada awak media.
Amali menegaskan Bima tidak sendirian dalam mempersiapkan timnas U17. Pelatih 46 tahun itu didampingi dua sosok syarat pengalaman, yakni Frank Wermuth dan Indra Syafri. Dia nggak sendirian loh, dia di backup oleh Frank Wermuth dan Indra Syafri. Jadi nggak memutuskan sendiri, semua keputusan pasti didiskusikan, kata Amali. Mantan pemuda dan olahraga RI itu tidak menampik kalau memang banyak yang harus dibenahi oleh Bima, khususnya setelah hasil tak memuaskan di 2 laga uji coba itu. Evaluasi bakal terus dilakukan sebelum melanjutkan pemusatan latihan di Jerman, dan disebut Amali, Wermuth menyarankan agar tim pelatih timnas U17 lebih selektif dalam menentukan pemain yang akan dibawanya nanti. Dari skuad yang ada, kemudian tambah 42 pemain dari seleksi 12 kota ini akan semakin mengerucut sekitar 30-an pemain. Bahkan kalau bisa hasil diskusi dengan Wermuth harus diturunkan lagi. Kami mau hanya bawa pemain yang kualitasnya sesuai dengan standar, kata Amali. Amunisi lini depan, dan inilah 3 alasan Muhammad Ragil gemilang bersama timnas Indonesia U23. Ya, alasan pemain muda Bayangkara FC Muhammad Ragil bisa bersinar usai dipanggil Shin Tae-yong ke timnas U23 menjelang Piala AFF U23 2023. Pemanggilan timnas Indonesia U23 yang didapatkan oleh Muhammad Ragil ini diumumkan secara resmi oleh manajemen Bayangkara FC pada Minggu malam kemarin. Garuda calling, ayo anak muda Muhammad Ragil, tulis akun Instagram resmi klub Bayangkara FC pada Minggu kemarin. Dengan pengumuman ini, maka tak menutup kemungkinan Muhammad Ragil menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia U23 yang akan tampil di Piala AFF U23 2023. Seperti diketahui, Shin Tae-yong mengalami kendala jelang kejuaraan sepak bola tingkat Asia Tenggara untuk tim U23. Pasalnya, juru taktik asal Korea Selatan tersebut dihadang oleh restu klub yang keberatan untuk melepas pemainnya ke kejuaraan yang tak masuk agenda FIFA ini. Dan berikut adalah beberapa alasan, tepatnya 3 alasan yang membuat Muhammad Ragil bakal menjadi pemain yang bersinar bersama timnas Indonesia U23. Yang pertama, debut di Liga 1. Ya, meskipun usianya terhitung muda, Muhammad Ragil sudah berhasil mencatatkan debutnya di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, yaitu Liga 1 pada musim 2023-2024. Momen itu tepatnya terjadi ketika Bayangkara FC bertandang ke markas PSIS Semarang. Meskipun timnya kalah, Ragil sukses mencuri perhatian karena berhasil mencetak 1 gol ke gawang Mahesa Cenar. 1 gol ini membuat namanya melambung sebab pemain asal Delhi sedang ini sukses mencatatkan namanya sebagai pesepak bola termuda yang mencetak gol di Liga 1. Muhammad Ragil tentu tidak akan kesulitan untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala AFF U23 2023 sebab pemain berusia 18 tahun ini sudah pernah ditempa program Garuda Select di Eropa. Selama berada di Eropa, Muhammad Ragil yang dibina langsung oleh Dennis Wise dan Des Walker mendapatkan pengalaman dan kesempatan untuk bertanding melawan klub-klub elit di Inggris dan Italia. Tercatat, Muhammad Ragil berhasil melesakkan 3 gol dari 5 pertandingan. Salah satu gol itu diciptakan ke gawang Brighton and Hove Albion.